Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi ya. Sekarang kita bakal bahas routing enet di bagian sini. Kita bakal bahas ini, enable routing ini. Ada itu high text. Kita pakai warna hijau aja karena masih dikerjakan. Kemudian ini kita kerjakan high text. Kemudian ini juga. Oke. Bagian ini nanti kita bakal konfigurasinya. Oke. Walaupun di bagian ini sebagian udah dikerjain yang terutama yang enable routing ya. Enable routing kemungkinan di NF yang belum nih. NF yang belum di enable routing. Nanti kita kerjakan. Kalau yang kemarin kan sudah kita kerjakan karena sudah ada fitur ini tools remote access. Ini tools routing and remote access, sorry saya. Nah, ini kan sudah ada dan dia sudah aktif. Makanya dia udah bisa. Kalau kita aktifin ini, kemarin kita aktifkan API root, dia langsung ada bisa. Yang general ini nah. Ini udah diaktifkan. Yang ini kan kita tambahkan pas bikin DHCP. Sekarang kita bakal kerjakan yang ini dulu ya. Oke. Ini kita bisa ngeliat tutorial ini tadi di share. Jadi kita pakai protokol NLB Network Load Balancing. Oke. Network Balancing. Di sini kita harus install dulu role-nya. Jadi kalian bisa pakai pakai add role fitur ya. Bisa pakai itu. Jadi kita di server 1 manage add role and feature. Kita geser dikit. Next. Next, kita next aja sampai dia di bagian fitur. Lihat di bagian fitur kita cari network load balancing. Nah, ini ada di fitur. Next install. Oke, yang kedua juga kita instalasi ya. Oke. Cancel ini local server. Oh, nggak ketengok ya. Kecilin dikit. Oke, ya. Kita kecilin dikit. Oke, tools, manage. Ada di role and feature. Sorry, kok remove. Kita next, 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 next sampai di bagian fitur kita pilih network load balancing. Udah, kalau sudah kita next ada di fitur. Next install. Oke, kita tunggu sampai dia selesai instalasi ya. Yang ini udah belum? Belum, kita tunggu sampai selesai instalasinya. Oke, sambil nunggu instalasi, kita lihat ini di bagian tutorialnya udah install. Nanti kita perlu taruh di bagian bawah. Configure NBB. Nanti kita pakai tools, dia ada network load balancing manager di sini. Oke, kita pakai itu. Masih belum, yang kedua belum juga. Kita tunggu memang rada lama instalasinya. Oke, ini server satunya udah selesai, kita close aja. Kita cek server 2. Oh, ini juga sudah close. Ya, sekarang kita bakal konfigurasi load balancingnya. Kita pilih tools, network load balancing. Ini kita tambah clusternya, new cluster. Oke, kita hostnya kita tambahin ke sini. Hostnya itu target sebelahnya siapa ya? Di sini kita bakal ada dua kan, 172.16.34.126 dan ini 99 kalau saya nggak salah. Tunggu kita cek di bagian building table. Nah, ini dia. Yang ini DMZ dan internal kan. Ini dari kalau kita dari edge 1 berarti targetnya edge 2 ya. Edge 2 berarti kita yang pertama dia dulu ya. 10.99.99.254 add ke connect, kita connect. Ini tunggu, ini memang prosesnya lumayan lama. Nanti dia bakal ada di sini. Tools network load balancing. Oke, sebelah sini. Oke, kita lihat nanti. Nggak mau dia. Seperti ini ngikutin. Oh, enggak juga.
Coba kita geser. Oke deh, kayak gini udah. Sip. Tunggu di bagian sini nanti dia dapat. Tunggu sebentar ya. Oke, setelah menunggu lumayan lama kita dapat. Nah, sekarang kita pilih targetnya. Lihat ini. 99254 tuh berarti target Edge 2 kan? Ethernetnya. Nah, ini pilih kita satu ini, kita pilih next. Next. Kemudian kita pilih ini priority hostnya 1, yang 254 nih kita pilih 1. State-nya started, kita pilih next. ADD, nah ini interface yang virtualnya. Kita lihat dulu soalnya DHCP, sorry bukan DHCP, routing. Oke. Yang 10 berarti 10.99 lihat ini yang IP ini. Oke. 99.99.252. Oke, prefixnya 24 ya, 25 255 255 255 0. Oke. Next, unicast kita pilih ya, unicast. Next. Ini karena kita belum ada pengaturan, jadi semua traffic port berapapun kita kasih lewat ya, TCP dan UDP. Oke, jadi kalau pengen ada pengaturan nanti bisa. Kita lihat di sini udah ada belum? Oke, tunggu sebentar, dia bakal convergence ke sebelah. Kalau belum ada tools, kalau belum ada kita buka lagi aja, di close buka lagi aja ya. Oke, ini sudah ada. Oke, kok misconfiguration? Oke, 252 pending. Misconfiguration detail. Sepuluh 99.252. Ada yang salah ini. Oh, properties. Kan ada yang salah ini. Network load balancing manager. Oke. Ini udah hijau ya. Ini udah hijau dan dia sudah ada convergence. Kalau kalian lihat di sini, kita gedein. Ini 252. Host priority-nya 1, berarti Edge 2 nanti yang pertama ya. Nah, untuk itu kita bikin lagi biar ngenalin yang Edge 2. Kita tambah di sini add host to cluster. Targetnya kan ini IP-nya. Yang IP itu 253 ya kalau nggak salah. 253 kah? Edge 1. Bentar ya. Edge 1 253. Oke, kita tulis 10 99 99 253. Connect, kita tunggu. Prosesnya rada lambat. Kita tunggu aja. Sambil nunggu ini kita bisa ngerjain yang ini dulu. Kita tambahin lagi clusternya. New cluster. Hostnya target Edge 2. Kita yang 172 belum kan? 172 16. Jadi nggak perlu nunggu itu selesai. Kita kerjain aja yang ini dulu. 34 126. Oke. Connect. Yang internal ya. Oke, ini bagian internal connect. Kita tunggu sambil nunggu yang ini juga connect kan. Nah, ini juga masih connect. Oke, sudah ada. Ini kita karena kita mau yang ini yang 10 kan, 1099 berarti ini yang 253. Oke. Ini ya, yang 1099 bukan yang 199. Ini saya sering ketukar karena cuma beda 1 ya. Kalau sudah di next. Ini priority-nya karena kita udah ini 1, ini kita bikin jadi 2. Oke, next, finish. Nah, yang ngebedakan nanti kalau dia priority 1 berarti dia bakal jadi yang pertama dipakai, jadi yang utama. Jadi nanti kalau yang lewat 10.99.252 bakal pakai router Edge 2 bukan Edge 1. Jadi selama
edge 2 masih hidup, edge 1 nggak bakal dipakai. Makanya namanya adalah failover kan. Jadi kalau satu gagal nanti digantiin yang lain. Oke, yang ini. Oke, sudah ada. Ini kita pilih yang ether 1. Next. Ini next. Nah, ini kita baru nanti dapat IP-nya. Target IP-nya yang IP yang dipakai berdua di routing NAT 10 ya. Udah yang 172 ya. 172 16 34. Wah, ini salah nih. Ini bukan 24 nih. Ini typo nih, harusnya 25 ya. Ini di bagian sini salah ya, harusnya 25 ya. Karena kalau kita lihat di bagian appendix, saya juga baru ngecek. Ini lihat appendixnya prefixnya 25. Sedangkan di itu 24, itu sepertinya salah. Ini kan 24. Nah, di bagian sini kita harusnya pakai 25. Oke, 124 prefixnya ya. Prefixnya bukan ininya ya. Ini berarti 255 255 255 128. Oke. Next unicast, next finish. Dia terbikin 2. Yang ini oke, udah connect. Kita coba close. Yang keduanya kita close. Oke, masih nge-gain ya, nggak bisa ya. Oke. Tunggu. Oh, nggak bisa, masih aneh, masih nge-gain, nggak boleh dia. Tunggu, kita tunggu aja ya. Ini udah sambung belum? Close, buka lagi tools. Network load balancing. Oke, ini sudah. Oh, ini sudah join ya. Oke, ini tinggal kita konekin ke sebelah. Mana dia? Oh, close tools. Oke. Oh, ini kok masih harga 1 ya? 1099. Oke, sudah. Yang ini 172 udah ya. Ini udah kebentuk, cuma di sini belum ada. Kenapa? Karena tadi kita close. Nah, sekarang kita bikin lagi buat yang ke sebelah. Jadi biar dua-duanya nggak hilang. Tadi kan ada di sini, tapi hilang. Makanya kita tambahin di sini. Ingat, ini targetnya adalah edge 1. Ada di cluster to host. Edge 1 itu, ini kita nanti nggak perlu bikin virtual IP lagi ya, karena sudah dibikin yang ini 1.34.124. Target IP 1 itu kita cek di sini. IP addressing edge 1 125. Oke, 172 172.16.34.125. Oke, kita 125 edge 1 connect. Ini clusternya 1. Tunggu saya connect dulu. Ini 2 edge 1 2, ini 1, yang ini 1. Kontak kita rubah biar trafficnya nggak beban di edge 2 doang ya. Karena ini semuanya edge 2. Kalau kita lihat edge 2 ini yang pertama, priority-nya pertama. Jadi di 1099 ini yang pertama, jadi yang dipakai. Nanti di yang 172 ini kita pakai yang edge 1 yang pertama ya, kita rubah. Kita tunggu. Tunggu sebentar. Oke, ini sudah connect. Kita pilih yang ini ya, 125. Nih, next. Next, ini priority-nya 2 ya. Nanti kita rubah jadi 1 ya. Ini priority-nya 1. Nanti yang atas kita rubah jadi, oh nggak bisa ya. Next, finish. Kita rubah dulu tadi di belakang. Oke. Kita tunggu. Oke, pending operation. Kita close aja dulu ini. Banget tools. Memang informasinya nggak langsung update. Oke, ini sudah ada clusternya. Ini waiting pending, masih orange. Ini 21.
Oke, ini juga 2. Jadi yang dipakai edge 1 semua ya. Edge 2 semua buat priority. Kenapa? Karena yang paling gede priority, paling kecil prioritasnya itu yang dipakai. Oke, ini masih belum. Coba kita close. Satu lagi tools. Tunggu. Oke, sudah hijau. Nah, ini juga udah hijau ya. Nah, ini kita ganti ya. Ini priority-nya di atas. Ini kita ganti yang satu itu ini. Bisa kita ganti process properties priority 1. Oh, nggak bisa, kita rubah ketiga dulu. Ini kita rubah kedua. Oke. Oke, 4, gak apa-apa. Ini baru bisa berubah ke 1. Belum bisa ya. Ntar ya. Joiningnya lama nih. Terus. Oke, sudah. Kita cek. Ini 34. Oke, sekarang kita rubah yang pertama itu edge 1. File ada nggak dia refreshnya? Cluster refresh. Oh, ada cluster refresh. Ini di atas ada nggak? Oh, nggak ada refresh. Oke, ini sudah. Ini kita rubah yang edge 1 jadi 1. Oke, ini properties. Klik kanan, pause properties. Jadi parameternya yang edge, sorry. Ini edge 2, 1. Berarti ini edge 1 yang jadi 1. Edge 1, 1. Oke. Edge 2-nya jadi 2. Oke. Oke. Kita lihat di sini juga nanti berubah. Kalau kita refresh, yang mana yang error tuh? Yang 172 ya. Kita refresh. Nah, lihat convergennya udah berubah. Ini kenapa saya lakukan seperti itu? Biar kita bebannya dibagi. Jadi yang lewat 172 1634 tuh lewat edge 1, edge 1 1099 ini lewat edge 2. Oke, ini sudah. Kalau mau ngecek kalian bisa pakai if config /all Oke, if config. Nanti kalian, nah ini ada dua interface. Bukan dua interface, ada dua IP. Lihat. Dalam satu interface ada dua IP. Oke. Ini juga kalau kalian lihat di sini sama. Ini ada dua IP. Oke. Ini yang dipakai. Nah, sekarang kita bakal ngecek connectivity-nya. Untuk itu kita bakal ke mail. Mail ini ada IP enggak? IP A. Oke, IP A nih udah ada. Kita ping ke ini yang 1099 ya. Kita ping ke bagian ini. Tunggu saya. Ini ke 10 ping nih yang ini ya. Saya pengen ngecek interface ini jalan nggak? Ping 10.99.99.252. Oke, jalan ya sampai ini yang mail. Kalau kalian lihat topologinya, ini mail dari sini. Saya sampai ke sini dulu. Sekarang saya bikin yang storage API ini 3415. Oke, kita cek 172 ping. Saya pengen sampai ke interface-nya dulu ya, interface virtualnya 16, bukan interface virtual, IP virtualnya 34 yang dibikin buat failover 124. Oke, sampai. Nah, sekarang pengen ngecek routingnya, kita cek bagian sini. Oke, topologi. Saya pengen dari sini bisa sampai ke sini. Karena kan gateway-nya udah kita atur ya. Route min end, kalau kita lihat base command su skills 39. Kita clear. Su skills 39.
Oke, clear route min end. Lihat, ini kita lewat destination gateway. Oh, ini belum saya atur gateway-nya. Kayak nano, etc, network interface. Nah, ini kita harus ngatur gateway-nya. Makanya dari video-video sebelumnya saya bilang gateway-nya kita atur belakangan ya. Karena saya belum tahu gateway-nya. Mana tadi des? 172 ya. Jadi kita lihat di sini 172 1634 124. Oke, ini dia. 172 titik 16 titik 34 titik 124. Benar gak? Titik 124. Oke, Ctrl X, yes, enter. etc init.d networking restart. Oke, API. Oke, gak ada masalah. Route min end. Nah, ini dia 124 ya. Saya pengen kita bisa sampai ke mail. Ini udah ada belum? Min end. Oh, ini udah ada default gateway-nya ya. Coba kita ping. Ini IP-nya 10.99.99.25. Oke, sampai ya. Berarti ini routingnya udah sampai. Nah, sekarang saya pengen ngecek bisa sampai ke NF. Di NF SU skills 39. Kita harus pengaturan. Kayaknya nggak perlu ya. Kita sampai sini dulu ya. Sampai sini. Kita ini yang ini ya 10.91. Enggak, ini yang ke. Oh, ini yang ke bawah ya 199 nih. Tunggu saya cek dulu, saya lupa. Oke, karena tabelnya. Makanya saya ini biar tahu. Yang ke edge. Oh, edge ini berarti. Oke, kita pakai dari storage aja ya. Ping 10 titik 199 titik 99 titik 254. Oke, sampai ini juga kita ping biar sama dari mail ping 10 titik 199 titik 99 titik 254. Oke, sampai. Tapi di sini kita harus ada pengaturan satu lagi ya. Kalau nggak salah, coba kita lihat Linux routing enable, saya lupa. IP forwarding kita cek di sini dia ada di no. Ini nih, nano etc sys ctl, nano etc sys ctl.conf. Oke, ini kita bagian dari yang ini doh. Net. Net di kita lihat line berapa ya. Min L biar gampang. Di line 28. Ini kita nyalakan. Ctrl X, yes, enter. Oke, nanti saya butuh dulu. Saya butuh ops dinyalakan biar bisa sampai ke atasnya dikit. Kita ngecek itu. Ini kalau sudah kita restart, dia nggak bisa di sistem ctl reboot. Ini harus di restart. Terus kita nyalakan ops. Mana nggak topologinya ops? Oke, topologi. Oh ya, ops ini kita nyalakan. Ini saya pengen dari edge bisa sampai ke ops ya. Oke, salin itu saya harus bikin default dulu dari sini ke atas kan. Oke, ini kita aktifkan juga default route-nya. Kalau kita route print kalau nggak salah namanya, route print kalau di Windows, route print kok nggak ada ya, print. Nah, ini nih kita lihat yang IP versi 4 nya routing table defaultnya belum ada. Ini kita harus bikin defaultnya ke atas ya. Maka dari itu kita buka dari sini. Sebenarnya dari sini bisa sih. Dari server manager kita klik aja. Oh, ini multiple ya. Kelihatan jadi multiple ya. Klik. Nah, ini kita pilih yang interface 3 kalau saya nggak salah.
Oke, Edge. Oh, ini yang Edge ya. Bener gak? Merah. Oh ya, bener. Ini yang interface 3. Ini berarti ini properties. Nah, ini kita atur biar dia bisa ke atas 10 199.99 IP rootnya ini default gateway-nya 254 IP dari NF ya 254. Oke, close. Kita coba cek root print. Ini masih belum ada yang kepala 00 ya default gateway-nya. Coba kita clear. Oke, kita print lagi. Cek. Nah, ini udah ada. Oke. Ini sudah, ini juga kita atur. Clear root print kayaknya belum. Nah, belum ada. Yang 00 itu mendefinisikan network ya. Bukan network, default gateway. Klik, kita properties, PXE 4, 10, 10, 199, 99, 254. Saya pengen ini bisa sampai ke atas ya. Oke, yes. Kita coba root print. Clear, kita clear dulu. Oke, apa ini? Print. Oke, sudah ada, lihat sini. Oke, sekarang kita ops. Saya ngecek di ops. Skills 39. Oh, gak keberatan ya, ini udah lumayan banyak nih. Dua Windows Server. Yang berat tuh ini, Windows 10-nya. Oke, kita cek IP-nya. Sorry. Setting. Change adapter option. Sorry. Dia ada di interface yang mana ya? Ops. Ops itu yang ke NF. Bakti biru nih. Oh, kedua bakti NF tuh ops. Oke, ini. Ini kita atur juga. Gateway-nya. Ini belum ada. Bakti gateway-nya ini ya. 202. 29. 195. Titik 25. Oke. Oke, close. Yes. Udah, kita cek dia route print. Kita cek yang ini udah ada. Oke, sampai. Sekarang kita ngecek ya. Kalau di sini, kalau yang NF kalian lihat kompetitor skills 39 kan di bagian DHCP kita sudah bikin routingnya ya. Saya bikinnya di sini. Tuh ya. Kita cek dulu. Oke, clear. Nah, di sini kan route min n. Kalau di ini pakai route min n ya. Nah, kita kan punya dua. Ini yang kalian kita bikin di sini nih. Cut etc network interfaces. Nah, di bagian sini yang kita bikin ini. Jadi dia masuk ke sini langsung dibikin IP route dia. Oke, sekarang kita coba. Jadi dia dari atas nanti kalau pengen defaultnya lewat ini dua. Oke, saya pengen dari Edge bisa sampai ke ops. Semoga bisa ya. Karena kan tadi udah diaktifkan default route yang bagian komen ini ya. Nah, ini terus kita cari bagian IP forwardingnya, kita bikin, kita buka aja checklistnya. Oke, nanti ini saya kasih di link. Coba kita ops, saya pengen Edge. Oke, sekarang kita coba cek uji coba ya. Dia sampai ke Edge. Edge itu dari ops saja ya. Moga sampai ya. Ping Edge yang ini. Sini kayaknya bisa sampai sini nih. Kayak Edge oh ya, dia kan sama-sama kayak Edge ya. Yang di network cluster Edge ini saya bisa sampai ping 10 199 99252 harusnya bisa. Oke, sampai ya. Kemudian ke 253 sampai juga.
Cuma belum bisa sampai ke NF dengan mail kayaknya. Coba kita coba bisa nggak? Sorry. Ke mail. Mail itu 10 kayaknya belum bisa sampai sini. Karena kita ada yang perlu di konfigurasi lagi nanti. 25. Oke kan? Nggak bisa. Kenapa? Karena kita butuh, kalau kita lihat di sini di bagian ini. Cuma dari atas gak bisa ke bawah kayaknya, tapi dia bisa dari bawah gak bisa ke atas, dari atas gak bisa ke bawah, tapi dia bisa ngakses ke service. Karena kita bakal allow port NAT ya. Ini dia, bakal kita atur ini nanti. Mungkin ini ketika service seperti HTTP, mail segala macam udah aktif baru bisa kita cek, atau icingannya udah aktif, kita install baru bisa kita cek. Oke, saya rasa cukup ya. Ini tutorialnya. Jadi yang pertama di Edge ini kalian harus konfigurasi, bukan install apa namanya, network load balancing. Kalian bisa ngeliatnya nanti di bagian pengaturan network balancing. Pastikan dia, nah ini dia load. Ada dua cluster yang 34124. Kalau kalian lihat yang ini, nih, yang satu juga 34124. Ini kemudian yang kedua yang ini. Kemudian untuk routing ini, kalau yang ini udah kita kerjakan di bagian DCP yang Edge 1 Edge 2 ya. Karena kita sudah instalasi ini yang bagian tools routing and remote access. Nah, ini fitur ini udah diaktifkan, tapi kalau yang NF kalian perlu aktifkan yang ini nih, nano sys apa ya? etc sys ctl ya. Oh ya, sysctl.conf. Ini kalian perlu buka pagarnya di bagian ini. Oke. Kemudian untuk routingnya kalian sudah bisa pakai yang ini. Ini kan root min end kita punya dua ya, yang default rootnya. Ini yang ke 252 dan 253, cuma dibedain di metriknya saja. Nanti kalian bisa ngaturnya di cat etc network interface. Nah, di bagian sini, di bagian IFS, kalian bisa tambahinnya seperti ini. Ini kita lakukan kemarin di bagian DCP ya. Oke, untuk pengecekan, kita lihat topologinya. Topologi, pengecekan nanti ketika semuanya udah kelar, termasuk pengaturan di sini kita pasang gateway-nya yang di bagian sini ya. Route print. Route print. Ini pemasangan yang routing defaultnya ini. Kita pasang di bagian ini ntar. Dua-duanya sama ya. Nah, ini properties PPX 4. Nah, ini dia. Default gateway-nya kita pasang. Jangan lupa juga di storage ini kita pasang default gateway biar dia sampai ya. Cat etc network interface. Nah, ini jangan lupa kita pasang, tambahin ke yang alamat yang failover dua-duanya. Untuk pengecekan dari DMZ bisa sampai ke internal, terus bisa sampai ke NF juga ya. Karena ini kan ada router di tengahnya, Edge. Kemudian dari ops bisa sampai ke Edge. Untuk dari ini ke atas nanti kita atur di bagian port address translation ya, PAT. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat buat kalian. Mohon maaf kalau masih ada salah-salahnya. Sukses selalu buat kalian. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.